Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyira al-ikhwah wal-akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali. Jadi diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah masuk ke Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan sebelum kita masuk ke Ad-Darsul Khamis, sebelum masuk ke pelajaran kelima yang sudah kita baca sebagiannya di pertemuan-pertemuan yang lalu, sedikit izinkan kami untuk mengulas beberapa hal terkait apa yang telah kita pelajari sejak awal dari kitab Durusul Lughah ini, jilid yang pertama. Yang pertama, di awal Ad-Darsul Awal, di pelajaran pertama, kita disuguhkan dengan pembahasan tentang kata tunjuk hadza. Kemudian ditambah dengan mufradat, kosakata lainnya yang disusun dengan kata tunjuk hadza ini. Kemudian ada beberapa kata tanya juga yang sudah kita pelajari. Ada ma dan ada a. Kemudian disusul kata tanya man di halaman ke-9. Kemudian setelah itu di Ad-Darsus Tsani, di pelajaran yang kedua, kita mendapatkan kembali tambahan pelajaran, yakni terkait dengan kata tunjuk dzalika. Dan sedikit mengingatkan bahwa beda antara hadza dan dzalika. Hadza untuk yang dekat, kata tunjuk untuk yang dekat. Dzalika kata tunjuk untuk yang jauh. Dan juga kita mendapatkan banyak mufradat baru yang kemudian disusun menjadi kalimat dengan kata tunjuk dzalika dan kata tunjuk hadza serta kata tanya yang sudah kita pelajari. Kemudian di Ad-Darsus Tsalits, di pelajaran ketiga, juga sudah kita pelajari tentang kata benda yang beralif lam. Bahwasanya alif lam adalah sebuah tanda yang dengannya kita mengetahui bahwa isim bahwa kalimah, bahwa kata tersebut adalah kata benda, isim. Dan di sini kita sudah jelaskan beda antara kata benda yang beralif lam dengan kata-kata benda yang tidak beralif lam. Kemudian disusul dengan pembahasan alif lam yang merupakan al-qamariyah dan alif lam yang merupakan daripada asy-syamsiyah. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian di Ad-Darsul Rabi', di pelajaran keempat, kita dikenalkan dengan beberapa huruf, yang mana beberapa huruf ini jika mendahului sebuah kata benda, maka kata benda tersebut menjadi kasrah. Huruf-huruf ini dikenal dengan huruful jar. Al-jar artinya al-kasrah. Huruf-huruf ini dinamakan huruful jar karena memajrurkan, mengkasrahkan kata benda setelahnya. Di sini ada 4 yang sudah kita bahas. Ada fi, ala, min, dan ila. Setelah itu kita masuk ke Ad-Darsul Khamis yang merupakan pembahasan kita di kesempatan malam ini.
Dan di Ad-Darsul Khamis ini kita mendapati juga pembahasan baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya, terkait dengan digabungkannya dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata yang fungsinya adalah, di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan pemilikan, atau yang dikenal dengan al-idhafah. Dan alhamdulillah sudah kita baca dialognya, sudah kita baca latihan-latihannya, dan alhamdulillah dari apa yang telah kita kerjakan, alhamdulillah para pendengar dan pemirsa Roja yang mengikuti pembelajaran kita tidak mengalami kesulitan dalam memahami Ad-Darsul Khamis ini. Yang mana intinya adalah terkait dengan penggabungan dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata, yang mana penggabungan ini diantara fungsinya adalah untuk menunjukkan pemilikan. Dan alhamdulillah sekali lagi kita sudah baca dialognya, kita sudah baca latihan-latihannya sampai latihan keempat, dan alhamdulillah tidak ada kesulitan berarti yang kita temukan sampai pelajaran keempat. Berarti malam ini kita masuk at-tamrin al-khamis. Alas kadzalik ya Akh Abdul Ghafar. Kita masuk ke latihan kelima. Silahkan bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian untuk membuka bukunya yang baru saja bergabung. Kita melanjutkan kembali Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Safhah 30, halaman 30, At-Tamrin Al-Khamis, latihan kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama. Silakan bagi al-ikhwah wa sekalian buka halaman 30, At-Tamrin Al-Khamis. Di sini perintahnya adalah kawin jumalan mufidatan bimal'il faraghi fima yali. Kawin jumalan mufidatan bimal'i atau bimil'il faraghi fima yali. Kawin, susunlah. Kawin kata perintah dari kata kerja kawwana yukawwin, membentuk, menyusun. Susunlah atau bentuklah. Kawin artinya susunlah, bentuklah. Jumalan mufidatan, kalimat-kalimat sempurna. Bimil'il farag atau bimal'il farag, dengan mengisi tempat yang kosong. Al-farag, tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut. Yani Anda tinggal mengisi bagian yang kosong, maka jadilah dia jumlatan mufidatan, jadilah dia kalimat yang sempurna. Yani jumlatan mufidatan, yani kalimat sempurna yang lengkap seluruh unsur-unsurnya. Yani sempurnakan dengan mengisi tempat yang kosong ini, maka sempurnalah kalimat tersebut. Saya akan baca beberapa soal sebagai contoh. Dua soal saya akan baca, kemudian sambil menunggu penelpon yang masuk, saya akan lanjutkan nomor 3 dan nomor 4. Harapannya mudah-mudahan kita bisa mempelajari bab ini dengan baik insyaallah. Di sini perintahnya sudah kita baca. Kita mulai dengan nomor 1. Al-awwal nuqat, kita katakan nuqat. Nuqat jamak daripada nuqtah. Nuqtah titik, nuqat titik-titik. Nuqat titik-titik. Al-baiti mughlaqun. Lihat di sini, al-baiti mughlaqun. Tentu dalam mengerjakan latihan seperti ini, tentu modal pertama kita harus bisa membacanya. Kemudian jeli melihat harokat huruf terakhir dari setiap kata yang kita baca. Jeli lihat harokatnya. Lihat al-baiti di sini kasrah.
Nah, kalau kita kaitkan dengan fokus pembahasan ad-darsul khamis, maka dapat kita duga, dapat kita perkirakan bahwa yang akan kita isi nanti adalah kata benda yang digabung dengan kata al-bait. Dan tentu yang tahapan ketiga tentu kita harus tahu maknanya, makna apa yang kita baca. Dan keempat tentu kita harus punya mufradat yang cukup, yang kita dapatkan, yang kita sudah dibekali dengan banyak mufradat yang sudah kita dapatkan sejak ad-darsul awal. Gunakan mufradat yang sudah kita pelajari itu untuk menyempurnakan kalimat sempurna ini. Tentu sekali lagi pahami dulu maknanya. Al-baiti rumah, mughlaqun tertutup. Titik-titik rumah tertutup. Dari sini kita dapat memperkirakan apa jawabannya. Maka di sini yang pertama yang insya Allah langsung terpikir oleh kita adalah pintu, kalimat pintu. Al-babu. Al-babu kita masukkan dalam kalimat ini. Tapi ingat ada al-baiti di situ yang kasrah. Sehingga menjadi babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Kenapa tidak pakai alif lam al-babu? Karena ini kaidahnya terkait dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Penggabungan dua kata benda ini maka menyebabkan kata benda yang pertama kehilangan alif lam. Kata benda yang pertama yaitu al-babu tidak boleh ada alif lamnya. Kita hapus alif lamnya. Babul baiti disambung dengan al-baiti yang kondisinya kasrah. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Ini nomor yang pertama. Nomor kedua. Setelah nomor kedua kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. Dan sambil menunggu telepon kita baca nomor berikutnya insyaallah. As-soal tsani, soal yang kedua. Aina nuqat as-sayyarati. Aina nuqat as-sayyarati. Kemudian ada tanda tanya. Aina di sini kata tanya. Dan tentu kita semua tahu makna aina artinya di mana. Di mana titik-titik as-sayyarati, mobil. As-sayyara mobil. Apa kata yang kiranya pas diletakkan di sini di tengah-tengah antara aina dengan as-sayyara? Maka kata yang tepat adalah kunci. Miftah. Nah, maka kita katakan aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Lengkaplah kalimat tersebut menjadi kalimat sempurna. Di mana kunci mobil? Nah, seperti itu. Nah, selesai sudah dua soal sebagai contoh dari saya. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah untuk bisa mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Silakan. Tafadhal ya Akh Abdul Ghaffar. Baik. Akhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa di mana berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung menjawab latihan yang telah dicontohkan pada pelajaran kelima ini di latihan kelima pula. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021 823 6543. Naam. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Risna di Tangerang. Baik, Ibu Risna di Tangerang. Dikecilkan dulu mungkin volume radio atau televisi. Iya Pak Ustadz. Baik. Iya Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Iya. Iya halo. Risna, sudah dimatikan suara televisinya? Sudah, radionya sudah. Baik. Bu Risna. Ya. Pelajaran kita terkait dengan al-idhafah. Iya Pak Ustadz. Masih ingat tadi penjelasan saya apa itu al-idhafah? Menggabungkan dua kata benda. Menggabungkan dua kata benda. Yang tujuannya apa? Tujuan menggabungkan dua kata benda ini? Menjadi satu kalimat. Menjadi satu kalimat dengan tujuan maknanya sebagai apa? Lupa. Menunjukkan pemilikan. Iya. Menunjukkan pemilikan. Misalnya kalimat al-babu digabung dengan al-baitu. Ya. Al-babu kita gabung dengan apa tadi, Mu?
Al-baitu. Al-baitu. Ma mana al-babu? Al-babu pintu. Al-baitu Rumah. bagus. Nah, al-babu dan al-baitu kita gabungkan. Kita idhofahkan namanya. Kita gabungkan menjadi seakan-akan menjadi satu kata. Betul, satu kalimat. Ya. Lihat perubahannya. Dengarkan bagaimana perubahannya ketika saya gabung. Asalnya tadi tolong dibaca Bu Risna al-babu. Al-baitu. Al-babu dan al-baitu. Lihat ketika saya gabung babul baiti. Babun baiti ya Pak Ustaz. Apa yang berubah di sini? Alnya alif lamnya dihilangin. Betul, alif lam di al-babu kita hilangin satu. Kita hilangkan yang al-babu sehingga menjadi babu. Babun baiti. Al-baitu sekarang menjadi al-baiti. Al-baiti, oh ya Pak Ustaz. Kata benda keduanya harus dikasroh. Iya Pak Ustaz. Kata benda pertamanya kehilangan alif lam. Iya. Kata benda keduanya dikasroh. Iya Pak Ustaz. Siap? Saya beri soal yang lain. Iya Pak Ustaz. Bu Risna menggabungkan dua kata itu. Siap? Iya, nah Pak Ustaz. Al-miftahu, ikuti saya. Al-miftahu. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Apa mana al-miftah? Kunci. Kunci. As-sayyaratu. Mobil. Bagus. Silakan gabung al-miftahu dengan as-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Bagus sekali Bu Risna. Miftahus sayyarati. Apa artinya miftahus sayyarati? Kunci mobil. Kunci mobil. Baik. Siap kalimat yang lain? Siap Pak Ustaz. Al-qalamu. Al-qalamu jendela. Al-qalam. Pulpen. Pulpen. Iya. At-talibu. At-talibu siswa. Bagus. Iya. Kalimat yang pertama apa tadi, Bu Risna? Pulpen, al-qalamu, at-talibu. Al-qalamu dengan at-talibu. Silakan digabung. Qalamul talibi. Qalamut talibi. Bagus sekali. Qalamut talibi. Qalamut talibi. Nah, tentu Bu Risna tidak menulis kan? Iya, enggak. Dulu waktu SD Pak Ustaz. Hah? Dulu waktu SD bisa nulis, sekarang udah nggak bisa. Oh iya, tapi alhamdulillah ingatan Bu Risna cukup bagus. Alhamdulillah. Siap, saya beri 3 soal lagi, tidak keberatan 3 soal lagi? Nah, Pak Ustaz. Sebanyak-banyaknya biar Bu Risna nanti bisa paham insyaallah. Siap, yang berikutnya? Ya, amin. Ya. As-sariru. As-sariru dengan al-waladu. Al-waladu, as-sariru mobil, al-waladu murid. As-sariru bukan mobil, as-sarir. As-sayyarah tadi mobil. Oh ya, as-sariru apa Pak Ustaz? As-sarir ranjang. As-sariru ranjang. Al-waladu. Al-waladu anak kecil. Anak kecil. Silakan digabung. Sariru al-walidi. Al-waladi. Naam. Ulang sekali lagi. Sariru al-waladi. Naam. Sarirul waladi. Kita gabung. Sarirul waladi. Al-waladi. Naam. Apa artinya sarirul waladi? Apa artinya? Tempat tidur anak kecil. Tempat tidur anak kecil. Iya, bagus. Satu lagi. Daftarun. Sa'idun. Daftarun sa'idun. Silakan digabung. Daftarus sa'idi. Daftaru sa'idin. Yes. Daftaru sa'idin. Iya, karena dia tanpa alif lam, maka dengan kasratain. Daftaru sa'idin. Sa'idin, bagus. Apa artinya daftar? Daftar itu apa Pak Ustaz? Buku tulis. Buku tulis Sa'idin Sa'id. Naam, buku tulisnya Sa'id. Buku tulis Sa'id. Naam. Satu lagi Om. Iya Pak Ustaz. Qamisun. Aliyun. Aliyun. Qamisun aliyun. Silakan digabung. Komisun itu Kamis ya Pak Ustaz?
Komis, gamis, pakaian, baju, kemeja. Gomisun aliyun. Pakai kof. Komisun pakai kof. Komisun aliyun. Ya, silakan digabung. Komisin ali. Komisu Ali. aliyin. Aliyin. Iya, sekali lagi Umu, bagaimana? Komisun aliyun digabung lagi. Komisun aliyun. Komisu aliyin. Aliyin, bagus. Gamis Ali. Kemejanya Ali. Kemejanya Ali. Iya, syukran. Cukup Umu. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Bu Risna. Pak Ustaz. Wa jazakillah khair. Barakallahu fiik. Doanya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemudahan buat Bu Risna. Nah, iya terima kasih telah terhubung dari Tangerang, Ibu Risna di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya di belakang beliau, Anda yang ingin terhubung tentunya dapat menghubungi melalui layanan live telepon kami ke nomor 0218236543. Baik, kita angkat kembali untuk telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Nampaknya tidak asing. Ummu Abdillah dari Abdillah Solo, dari Masya Allah. Solo ya. Ummu Abdillah, ini jilid pertama Ummu Abdillah. Mudah insya Allah. Nah, tidak mengapa. Murajaah Ummu ya. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Marhaban bikum, Masya Allah. Kaifa haluk ya Ummu Abdillah? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ummu? Siap mengerjakan latihan kelima? Nah, tadi Bu Risna belum masuk ke latihan kelima. Beliau kita beri soal yang lain. Sekarang Ummu Abdillah masuk ke latihan kelima sekarang. Ya, saya sudah baca sampai latihan keberapa tadi? Nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, Ummu Abdillah silakan lanjutkan dari nomor 3 sampai berikutnya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, kalimat yang tidak ada di sini kalimat apa tadi? Mudhaf ilaih ya. Yang mana? Rasulullah. Allahi, na'am. Lafdzul jalalah Allahi, na'am. Nah, terjemah lau samahti. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Naam, Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, sahih. Terus arba'ah. Baitu tabibi. Baca dulu soalnya. Bagaimana Ummu ketika bilang titik-titik? Titik nukah. Nukot. Nukot. Nah, jamaknya nukot. Nah. Ada ya. Lupa saat nukot. Iya. At-tabibi ba'idun. At-tabibi sa'idun. Ba'idun atau sa'idun? Ba'idun, ya. Baitu tabibi ba'idun. Naam, Masya Allah. Baitu tabibi ba'idun. Terjemih lau samahti. Rumah bapak dokter itu jauh. Iya. Mumtaz. Terus. Khamsah. Al-Qur'anu kitabullahi. Baca dulu soalnya, jangan langsung jawabannya. Al-Qur'anu kitabun nukot. Nah. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya. Sahih. Al-Qur'an kitab Allah. Naam. Terus satu lagi Ummu. Sittah. Khadijatu nukot hamidin. Naam. Khadijatu yaujatu hamidin. Khadijatu zaujatu Hamidin. Zaujatu Hamidin. Naam. Tarjim. Khadijah istri Hamid. Naam. Zaujatu kata baru sepertinya. Naam. Dari Ummu Abdillah. Khadijatu zaujatu Hamidin. Naam. Taib. Syukran Ummu Abdillah. Jazakillah khairan. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallah. Kalau mau beli buku yang Ustaz mufadah di dalam itu apa nama Durusulullah itu masih ada Ustaz yang karangan Ustaz mufadah di dalam buku Durusulullah.
kamus bahasa Arab di kitab Durusul Lughah maksudnya kamu? Ya, mufradat itu Ustaz ya. Yang mana? Mufradat. Bikin saya belum punya itu yang kata-kata artinya yang di dalam Durusul Lughah. Mufradat apa fi'il apa Ustaz ya? Oh, kosakata yang terkumpul dalam buku Durusul Lughah. Bisa katakan masih ada banyak yang belum. Oh, baik. Yang ditanyakan apa mu? Di mana nyarinya? Ustaz pernah bikin Ustaz ya? Ya, saya pernah buat, tapi judulnya Kamus Bahasa Arab untuk Pemula. Masih ada Ustaz? Masih, insya Allah nanti silakan dicek di toko buku, masih ada mudah-mudahan. Nanti saya insya Allah saya SMS ke itu ya. Baik. Silakan ditelepon ke yang offline. Iya. Silakan. Ya. Nah, Ustaz, saya Jazakillah khairan. Nah. Ya. Terima kasih Umu Abdillah yang telah terhubung dari Solo, Jawa Tengah dalam menjawab beberapa pertanyaan hingga nomor 6 di latihan kelima ini, dan menyampaikan pula untuk informasi kitab Anda dapat menghubungi atau mengirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke layanan offline kami di 081 989 6543. Nanti akan ada operator yang mengarahkan mungkin. Nah, berikutnya kita kembali mempersilahkan para pendengar maupun pemirsa untuk kembali membaca di latihan kelima ini. Baik, nampaknya sudah ada yang masuk. Halo, silakan. Ya, halo. Naam, terputus sebenarnya. Terputus. Baik, bagi Anda yang ingin terhubung silakan di 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ya. Pak Darlan, Palu. Di Palu. Pak siapa, maaf? Pak Darlan. Pak Darlan. Bapak Darlan, mohon untuk fokus di gagang telepon atau HP Anda saja. Kemudian dikecilkan volume radio atau televisinya di rumah ya. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Dan agak dikeraskan suaranya, Pak. Pak Darlan, suaranya terlalu kecil. Iya. Dikeraskan suaranya. Siap membaca buku, Pak Darlan? Ya, Ustaz. Silakan. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Silakan, tafadhol. Kita masuk latihan nomor 7, Sabah. Tafadhol. Sabah. Nah. Ada muqatta' al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Nah. Silakan dilengkapi yang kosongnya. Saya titik-titik Pak Guru. Iya. Isi yang kosong dengan kata yang tepat. Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Taib. Ana ibnul mudarrisi. Naam. Sahih. Saya anaknya Pak Guru. Iya. Ibnu anak laki-laki atau anak perempuan? Nama Ustaz? Ibnu anak laki-laki atau anak perempuan? Ibnu anak laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Iya. Terus Thamaniyah. Muqatta' at-talibi maksurun. At-talibi maksurun. Naam. Qalam at-talibi maksurun. Ulang sekali lagi, Pak Dalan. Qalam at-talibi maksurun. Naam, sahih. Tarjim. Kena talban At-talib. Mana at-talib? talibi Siswa. Pelajar. Iya. Talban siswa itu Maksurun. Patah. Iya, bagus. Terus sampai nomor 10, Pak Dalan. Tidak keberatan? Iya, Ustaz. Silahkan, tafadhal. Tis'ah. Nah.
باب باب مقطع مفتوح Maftuhun. Naam. باب المسجد مفتوح Babul masjidi maftuhun. Bagus. Terjem. pintu masjid itu terbuka. Naam. Masya Allah. Syukran. Terus. Asyarah. Terakhir. Ustaz, 10 ya. Asyarah. Betul. 10. Asyarah. Iya. Kharajal mudarrisu mina muqatta. Kharajal mudarrisu minal fasli. Ada alimat al-mudir di belakangnya. Min nuqat al-mudiri. Kharajal mudarrisu Min titik-titik kemudian ada kata al-mudir di belakangnya. Kharajal mudarrisu min minal Iya, silakan. fasli. Ada kata al-mudir di belakangnya. Bukan al-fasli. Berarti bukan fasl, bukan. Kharaja, mana kharaja? Keluar, Ustaz. Al-mudarrisu Guru. Guru keluar dari titik-titik kepala sekolah. Ada al-mudir di belakangnya itu, lihat. Di nomor 10 tidak berhenti di min saja. Titik-titik ada al-mudir di belakangnya. Antum lihat, fadalan? Oh iya, Ustaz. Tidak mungkin al-fasli. Karena ada kata al-mudir di belakangnya. Apa yang cocok untuk digabungkan dengan kata al-mudir? Dan cocok digabungkan dengan kata kerja keluar. Kharajal mudarrisu min ila. Ila. Min ilal fasl ilal mudiri. La, tidak mungkin pakai ila. Sudah ada min. Dari apa? Dari titik-titik kepala sekolah. Jawabannya sekali lagi. Saya beri kesempatan sekali lagi. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Min baitil mudiri. Naam. Paham tak fadalan? Ustaz. Naam. Yang bisa digabung dengan kalimat al-mudir dan terkait dengan kata kerja kharaja, keluar. Keluar dari mana? Dari rumah kepala sekolah. Naam. Paham tak fadalan? Tolong dibaca. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu minal baitil mudiri. Tidak boleh minal di situ, tidak boleh. Al-bait tidak boleh pakai alif lam di situ. Karena ini al-idhafah. Min baitil. Tidak boleh minal. Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Bagus, sekarang betul. Kenapa tidak boleh minal? Tidak boleh pakai alif lam al-baitnya? Karena al-bait digabung dengan kata al-mudir. Masih ingat padalan? Kata benda pertamanya kehilangan alif lam. Baitul mudiri. Nah, tapi karena ada min membuat kata baitu menjadi baiti. Min baitil mudiri. Tidak boleh minal baitil mudiri. Salah. Paham tak apa dalan? Baik. Tolong terjemahkan. Telah keluar Pak Guru dari rumah kepala sekolah. Iya, Masya Allah. Syukran Pak Dalan. Cukup sampai nomor 10. Kita tunggu telepon antum insyaallah pekan depan insyaallah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Darlan. Terhubung dari kota Palu ya. Masya Allah, barakallahu fiik atas kebersamaannya dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan hingga nomor ke-10 nampaknya. Semoga kita dapat berjumpa kembali
di pertemuan pelajaran bimbingan bahasa Arab di waktu yang akan datang. Baik Ustaz, Kita ulang kembali nomor latihan kelima. latihan kelima kembali. Dari nomor 1, Di nomor 1. Anda yang ingin menjawabnya silakan 021 823 6543. Kita sapa. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, dari mana? Abu Nofal Ustaz di Singkawang, Abu Kalimantan Nofal. Barat. Singkawang. Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, Nah, Masya Allah. Dari Palu, dari Sulawesi Tengah, sekarang ke Kalimantan Barat. Masya Allah. kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Mas buka arifan? Siapa nama antum tadi? Abu Nofal Ustaz. Abu Naufal. Masya Allah. Nah, Ahlan wa sahlan ya Abu Naufal. nah Ustaz. Ada bukunya antum? Alhamdulillah ada Ustaz. Silahkan. Tafadhal. Baca dari nomor 1. Baca soalnya dulu. Kemudian jawabannya kemudian diterjemahkan. Nah. Wahid, Nah. Titik-titik kita bilang bagaimana? Nuqat. muqatta al-baiti mukhlaqun. Naam. Nuqat al-baiti mughlaqun. Naam. Babul baiti mukhlaqun. Naam. Babul baiti mughlaqun. Sahih. Terjem. Pintu rumah itu terbuka. Mughlaqun. Nah. Pintu rumah itu tertutup. Iya. Mughlaqun. Naam. Sahih. Teruskan. Isnan. Aina muqattab Toknya jangan terlalu tebal ketika dipantulkannya. Nuqata biasa saja. Ya nuqata, jangan terkesan begitu. Ya nuqata biasa saja. muqatta. Nah. Aina muqatta as-sayyarati. Nah. Aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati? Naam. Di mana kunci mobil itu? Naam, sahih. Teruskan. Thalatha. Salasa. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu muqatta. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Naam, sahih. Terjem. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Terus. Arba'ah. Muqatta at-tabibi ba'idun. Naam. Sayyaratut tabibi ba'idun. Sayyarat tabi. La. Ba'idun nanti jadi ba'idatun. Ba'idatun. Di sini ba'idun atau ba'idatun. Mana ya Ustaz ya? Naam, itu mu'annas. Itu belum kita pelajari itu. Oh. Pilih kata yang lain, jangan as-sayyarah. Tabibi. Apa yang bisa dikaitkan dengan ba'id? Jauh. Baitut tabibi ba'idun. Ahsanta, itu dia. Betul, Abu Naufal. Naam Ustaz. Terjem. Rumah dokter itu dekat. Ba'idun. Nah, maafan Ustaz. Nah, Rumah dokter itu jauh. iya. Kalau dekat apa bahasa Arabnya? Qaribun. Qaribun. Nah, Qarib. konsentrasi Abu Naufal. Sepertinya sudah ngantuk sepertinya. Nah, Lah Ustaz lah. la, taib. Iya. Khamsah. Al-Qur'anu kitabu muqatta. Ya, Kitabun muqatta. ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi. Iya, sahih. Terjem. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. Taib, cukup 5. Abu Naufal ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Amin insyaallah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Singkawang, Abu Naufal, barakallahu fiik atas kebersamaannya. Di belakang beliau kita angkat kembali Ustaz ya. Nah, Ya. di 021 823 6543. Baik, kita sapa. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa dari mana, Bapak? Abu Wahyu dari Lampung. Abu Wahyu. Wahyu Lampung, Dari Masya Lampung. Allah. Nah, lengkap sudah. Tadi dari Sulawesi, Kalimantan, sekarang Sumatera, Masya Allah. Fadhal. Ahlan wa sahlan ya Abu Wahyu. Alhamdulillah Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Siap baca latihan berikutnya, Abu Wahyu? Saya bisa Allah Ustaz. Tafadhal. Dari nomor 6 sampai 10 tidak keberatan? Insya Allah siap. Tafadhal. Sittah. Sita Khadijatu Nukot Hamidin. Nah, Khadijatu diperbaiki panjang pendeknya, dalnya yang panjang. Khadijatu. Khadijatu Nah, Nukot Hamidin. iya, silakan diisi. Khadijatu bintu Hamidin. Bagus. Bintu Hamidin, bagus. Terjemahkan. Khadijah anak perempuan Hamid. Ya, mumtaz. Bagus sekali jawabannya. Sahih. Wasil, teruskan. Sab'ah. Sabah ana nukot mudarisi. Al-mudarrisi, ada alif lam di situ. Oh iya. Ana nukot al-mudarisi. Al-mudarrisi, ra-nya ditasdid. Al-mudarrisi. Al-mudarisi. Bagus. Silahkan dijawab. Ana nukot ibnul mudarrisi. Naam. Ulang sekali lagi. Ana. Ana ibnul mudarrisi. Bagus. Ana ibnul mudarrisi. Tapi sebenarnya yang benar bacanya ana benul mudarrisi. Begitu baca yang benar. Oh iya Ustaz. Ana benul mudarrisi. Iya. Antum tahu kenapa kenapa alif lam ini tidak dibaca di awal alifnya? Belum tahu Ustaz. Nah, nanti insya Allah di latihan berikutnya. Ikuti saja sekarang. Ana benul mudarrisi. Ana benul mudarrisi. Nah, apa artinya? Saya anak seorang guru. Iya. Ibnu anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau ibnu anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan apa tadi? Bintu. Mumtaz. Teruskan Abu Wahyu. Nukot apa ya? At-talibi. At-tolibi. Sebentar, nomor berapa sekarang? 8 apa ya? Samaniyah. Oh, Samaniyah. Iya. Samaniyah. At-tolibi maksurun. Maksurun. Iya. Qalamut tolibi maksurun. Mumtaz. Qalamut talibi maksurun. Iya. Apa artinya? Penanya pelajar itu patah. Iya, mumtaz. Terus. Gimana? Tis'ah. Apa? Tis'ah. Oh ya, tis'ah. Nah, setelah ini antum belajar angka-angka setelah ini. Iya, Ustaz. Nah, labas. Babu nukot maftuhu. Maftuhun. Maftuhun. Naam. Babul masjidi maftuhun. Mumtaz. Babul masjidi maftuhun. Bagus sekali. Terjem. Pintu masjid itu terbuka. Iya. Terakhir. Asaro. Asyara. Angka 9 bagaimana tadi? Tis'ah. Angka 8? Sab'ah. La, thamaniyah. Oh, samaniyah 7. Nah, 7. 7 tis'ah. La, sab'ah. Balik. Sab'ah. Iya. Samaniyah 9. tis'ah. Terakhir 10. Asaro. Mumtaz. Lanjutkan. Asyara. Asaro. Horojal mudarisu min nukod mudiri. Nah, min nukot al mudiri. Ada alif lam di situ. Oh iya. Horojal mudarisu min nukod al mudari al mudiri. Iya, jangan ke bawah-bawah dengan al mudarris. Nah, Iya, iya. Horojal mudarisu min ghurfatil mudiri. min ghurfatil mudiri. Taib, Masya Allah. Terjem. Telah keluar Pak Guru dari ruangan kepala sekolah. Mumtaz, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Abu Wahyu. Ya, Ustaz. Jazakallah khair sudah menelepon malam ini.
Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Insya Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah telah terhubung dari Lampung, Bapak Wahyu ya. Atas kebersamaannya, jazakumullahu khairan. Semoga dapat berjumpa kembali dalam latihan-latihan berikutnya. Nah, Demikian Ustaz. kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan ke-6. Latihan ke-6, Nah, At-Tamrin As-Sadis. Fadhal, Ustaz. Nah, di sini kita masuk ke latihan baru. Perintahnya adalah Sahih At-Tarkibatit Taliyata. Sahihit Tarkibatit Taliyata. Sahih, perbaikilah atau koreksilah. At-Tarkibat, yakni ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat. At-taliyah, berikut. Koreksi atau perbaikilah ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat berikut. Susunan-susunan kata berikut. Ini artinya di latihan 6 ini di bawahnya itu semua salah semua itu. Semua salah semua. Antum diminta untuk mentashihnya, untuk mengkoreksinya, memperbaikinya. Jadi, saya ulang, latihan ke-6 ini perintahnya sahih, perbaiki, koreksi. At-tarkibat, susunan-susunan kata, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, at-taliyah, berikut. Nah, kalau antum perhatikan dengan baik, maka antum akan temukan 6-6-nya ini, 6 ke-6 daripada at-tarkibat yang ada di latihan ke-6 ini, semuanya salah. Semuanya salah. Antum diminta untuk memperbaikinya. Sebagai contoh untuk memperjelas, ana berikan satu contoh. Di sini antum lihat yang pertama al-qalamut talibi. Al-qalamut talibi. Perhatikan dengan baik. Ini salah. Ini adalah al-idhafah yang salah. Penggabungan dua kata yang salah. Di mana salahnya? Adanya alif lam di kata benda yang pertama, al-qalam. Al. Di situ sudah kita jelaskan ketika kita membahas bagaimana mengidhafahkan, menggabungkan dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata benda, bahwa kata benda yang pertama itu tidak boleh diberi alif lam. Hilangkan alif lamnya. Sehingga seharusnya qalamut talibi, seperti itu. Ini tidak benar, al-qalamut talibi, dua-duanya pakai alif lam, salah. Yang benar adalah dalam susunan al-idhafah, yang benar adalah kata benda yang pertama dihilangkan alif lamnya. Sehingga menjadi qalamut talibi, yang beralif lam hanya at-talibi saja. Qalam, hilangkan alif lamnya. Baru susunan ini sahih. Mudah-mudahan jelas. Tidak mengapa kita baca yang kedua, sebelah kirinya. Babus sayyaratu. Ini salah. Hanya saja kesalahan yang ada di kalimat kedua ini beda dengan kalimat yang pertama tadi. Kalau antum jeli melihatnya babus sayyaratu, maka dengan mudah antum bisa menentukan di mana salahnya. Naam, kesalahannya di as-sayyaratu. Seharusnya as-sayyarati. Kata benda yang kedua harus di kasrah. Sehingga menjadi babus sayyarati. Kata benda pertama sudah betul, tanpa alif lam. Babu. Tidak boleh al-babu. As-sayyarah juga alif lamnya ada, betul. Tapi harakatnya yang salah. As-sayyaratu, ini salah. Babus sayyaratu, yang benar adalah babus sayyarati. Karena kata benda yang kedua dalam idhafah ini harus di kasrah. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Kita buka saja langsung penelpon untuk membaca latihan ke-6 ini. Silakan. Tafadhal ya Akh Abdul Ghaffar. Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda yang ingin terhubung di 0218236543 pada pertanyaan atau latihan ke-6 ini. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah terhubung dengan siapa ini, dari mana, Bu Ibu? Risna, masuk lagi Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Baik, Bu Risna,
Saya agak bingung nanti ini memberikan ininya. Tapi Bu Risna dengar tadi dua contohnya. Udah Pak Ustadz. Paham ya? Ya Pak. Di mana kesalahannya paham? Tahu Pak Ustadz. Alif lamnya ada di awal kalimat. Betul. Kata benda yang pertama tidak boleh diberi alif lam. Ya. Kata benda yang kedua harus dikasroh. Itu begitu Ya Pak Ustadz. rumusnya. Ya, Pak Ustadz. Siap? Ya Pak. Ya. Saya akan bacakan dua soal. Ya Pak Ustadz. Bu Risna harus jeli di mana salahnya. Siap? Ya Pak Ustadz. Dengarkan. Yang pertama, bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Naam, ini salah. Yang mana Ya salahnya? Pak Ustadz. Apa namanya itu ada itu domatain. Domatain. Ya, seharusnya bagaimana? Bintu Hamidin. Bagus sekali. Bintu Hamidin, mumtaz. Tadi awalnya bagaimana? Bintu Hamidin. Hamidun yang pertama tadi. Pertama bintu Hamidun, Betul. kedua bintu Hamidin. Yang betul adalah bintu Hamidin. Bagus. Maknanya apa, Bu Risna? Bintu Hamidin. Bintu Hamidin apa? Bintu Hamid, ya? anak perempuan. Anak perempuan Hamid. Mumtaz, mumtaz. Bagus sekali. Anti mumtazah, wallah. Siap, yang kedua. Soal yang kedua. Dengarkan dengan baik Bu Risna, mana salahnya? Iya Pak Ustadz. Ar-Rasulullahi. Ar-Rasulullahi. Tolong dibaca. Ar-Rasulullahi. Ar-Rasulullahi. Di mana salahnya? Ada ar di depan. Seharusnya Rasulullahi. Rasulullahi. Mumtaz. Apa artinya Rasulullahi? Rasul Allah. Utusan Allah. Utusan Allah. Masya Allah. Tidak keberatan kalau saya bacakan lagi dua soal lagi, Bu Risna? Naam Pak Ustadz. Naam. Siap. Naam. Yang berikutnya ismul walada. Ikuti. Ismun walada. Ismul walada. Ismun walada. Bukan ismun, tapi ismul. Ismul walada. Iya. Di mana salahnya? Ada alif lam di itu. Di tengah tadi ismul. Jadi bagaimana seharusnya? Ismu waladi. Tetap alif lam tetap. Ismul. Tadi saya bilang apa? Ismul walada. Di mana salahnya, Umu? Yang itu akhir kalimat jadi kasroh. Betul. Jadi bagaimana seharusnya? Ismul waladi. Betul, itu dia. Alif lam betul. Alif lam di al-walad betul. Tapi yang salah tadi mana? Al-walada. Saya bilang tadi kan? Yang benar ismul waladi. Bagus sekali. Apa arti ismul waladi? Apa arti ismu? Anak laki-laki apa ya? Bukan, ismu nama. Nama anak laki-laki itu. Nama anak laki-laki. Iya. Terakhir, siap Umu? Iya, siap. Apa tadi ismul waladi? Apa maknanya? Ismul waladi, nama anak laki-laki. Iya. Berikutnya terakhir. Ibnun al-mudarrisi. Ibnun al-mudarrisi. Di mana salahnya? Al-mudarrisi. Ibnun al-mudarrisi. Di mana salahnya? Salahnya ada nun tanwin. Ini bagaimana seharusnya? Ibnul mudarrisi. Bagus sekali. Ibnul mudarrisi. Bagus. Ya. Tidak boleh ibnun. Tapi ya. Ibnul mudarrisi. Bagus sekali. Apa artinya ibnu? Anak laki-laki guru. Anak laki-lakinya guru. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Syukran Bu Risna. Pak Ustaz. Makasih doanya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Allah mudahkan, alhamdulillah. Jazakillah khair. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Wa fiiki barakallah. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Demikian pelajaran atau pertanyaan di latihan ke-6 Ustaz. Iya, selesai sudah latihan ke-6. Dan waktu juga sudah menunjukkan jam 9:30 lewat. Nah, ada pertanyaan dari SMS? Baik, ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat atau WhatsApp. Ya. Kita akan bacakan berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab, namun bukan yang kita pelajari malam hari ini. Semoga dapat diberikan jawabannya mungkin. Ya.
Ustadz ingin bertanya, dalam wazan sorof Wazan sorof. ada yang berbunyi istaf'ala, ya, untuk fiil ista'fa. Ya. Bagaimana bentuk mudhari'nya Ustaz? Apakah yasta'fu atau yasta'fi? Syukran atas jawabannya. Nah, ini sebenarnya lebih cocok ditanyakan langsung ke jilid ketiga. Kita jilid 1 masih sangat sederhana, itu belum masuk ke banyak. Tapi karena ditanya istaf'ala, maka fi'il mudhari'nya yastaf'ilu. Istaf'ala, maka fi'il mudhari'nya adalah yastaf'ilu. Hanya saja di contoh yang disebutkan tadi ista'fa, di situ ada harful illah di bagian akhirnya. Ada harful illah di bagian akhirnya. Maka wallahu alam fi'il mudhari' adalah yasta'fi. Ista'fa menjadi yasta'fi. Nah, adapun ta'lil bagaimana bisa begitu bisa begini bukan di jilid pertama. Nanti kita teralihkan dari pembahasan yang lebih penting. Nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Mas'ud insyaallah. Beliau pas di bagian itu sedang menjelaskan insyaallah. Mudah-mudahan nanti lebih ada penjelasan lebih clear bersama Ustadz Mas'ud Mahmud insyaallah. Baik. Nah, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Nah, Dan menambahkan jawaban pula untuk Anda yang ingin mengikuti pelajaran bersama Ustadz Mas'ud Mahmud dalam program bimbingan bahasa Arab juga yang membahas kitab Khulasah Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah pada setiap hari Rabu, karena berpindah jam tayang dari hari Jumat ke hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. iya. Berikutnya Ustadz masih di pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi, kali ini dari pesan singkat. Seorang bertanya, Ustadz, apakah sesuatu yang ditanyakan harus sesuatu yang jelas atau ma'rifat? Demikian Ustadz. Ulang sekali lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang ditanyakan harus sesuatu yang jelas atau ma'rifah? Apakah sesuatu yang ditanyakan? Tidak. Ya, ketika ditanyakan berarti dia posisinya masih nakirah. Ketika seseorang bertanya, biasanya kata benda yang ditanyakan dia berawal dari nakirah. Nah, nakirah terlebih dahulu, baru nanti jawabannya dengan al-ma'rifah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan mungkin adalah pertanyaan atau dua pertanyaan yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Kita akan tutup, Ustaz, silakan. Alhamdulillah kita sudah kembali melanjutkan ad-darsul khamis tentang al-idhafah, dan alhamdulillah kita sudah membaca sampai latihan ke-6. Yang berikutnya nanti insya Allah akan kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Mohon terus murajaah, mohon terus ikuti pelajaran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Demikian kita tutup. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.